Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo anak-anak semua, ketemu lagi di sekolah minggu online hari ini bersama Losok Friska. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, yuk kita masuk dalam doa ya. Matanya dilipat, tangannya ditutup. Hehehe, terbalik ya. Losok sengaja kok buat lihat apa anak-anak betul-betul sudah siap mendengarkan Losok. Nah, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Yang masih lari-lari, tidur-tiduran. Ayo, duduk yang manis. Dengan sikap hormat, kita mau berbicara dengan Tuhan, ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Losok yakin saat ini kalian semua sudah siap untuk ikut sekolah minggu. Nah, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
mereka punya sesuatu untuk kalian. Nah, tahu nggak anak-anak itu apa namanya? Itu bukan pentul, juga bukan cilok. Itu namanya bola sepak. Bola untuk main sepak bola. Nah, siapa di sini yang suka main sepak bola? Angkat tangannya. Losok Friska nggak bisa main sepak bola. Tapi kadang Losok Friska suka lihat di TV ya, pertandingan sepak bola. Ya, nah kalau kalian suka main sepak bola, kalian pasti tahu nama klub sepak bola yang keren-keren ya. Misalnya apa ayo? Misalnya Manchester United. Dari mana anak-anak? Dari Inggris ya. Atau Real Madrid. Dari mana anak-anak? Dari Spanyol ya. Lalu ada lagi apa ya namanya ya? Inter Milan. Dari mana? Iya betul, dari Italia. Nah, coba sekarang kalian bayangkan bagaimana seandainya tiba-tiba kalian disuruh main sepak bola melawan Manchester United dari Inggris. Nah, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan? Kalau Losok Friska nih ya, karena Losok nggak bisa main sepak bola, kalau Losok tiba-tiba disuruh melawan Manchester United, Losok Friska pasti gemetaran, takut ya, sudah pasti takut kah? Kalah ya. Nah, anak-anak, perasaan seperti itu yang kira-kira dialami oleh seorang pemuda bernama Gideon. Siapa sih Gideon ini? Gideon adalah seorang hakim. Bukan, tapi bukan hakim yang seperti itu. Anak-anak, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, sebelum kerajaan Israel muncul, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk memimpin mereka di dalam kehidupan sehari-hari, dalam menegakkan keadilan, dalam menaati perintah Tuhan, dan juga memimpin pada waktu perang. Orang-orang ini yang disebut hakim. Alkitab mencatat dalam kitab Hakim-Hakim ada 12 orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dan disebut hakim. Salah satunya adalah Gideon. Gideon hidup di masa ketika bangsa Israel sering tidak taat kepada Tuhan, meskipun Tuhan sudah berkali-kali menolong mereka. Bahkan mereka menyakiti hati Tuhan dengan menyembah patung buatan manusia. Karena mereka tidak mau taat, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menindas mereka. Seperti misalnya bangsa Midian. Bangsa Midian merampas panen orang Israel dan mengambil ternak-ternak mereka. Akibatnya, bangsa Israel menjadi miskin dan ketakutan. Mereka harus tinggal di gua-gua untuk bersembunyi dari orang-orang Midian. Suatu hari, malaikat Tuhan menemui Gideon dan memberitahunya bahwa Tuhan akan mengutus Gideon untuk membebaskan Israel dari cengkeraman bangsa Midian. Gideon terkejut dan heran karena ia orang yang paling muda dalam keluarganya dan ia berasal dari suku yang terkecil di antara suku-suku Israel. Tuhan menjawab bahwa ia akan menyertai Gideon sehingga Gideon akan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Tapi Gideon masih ragu-ragu dan khawatir. Maka Gideon menyembelih seekor anak kambing, memasaknya, menyajikannya bersama roti tak beragi dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Malaikat Tuhan itu menyentuhkan tongkatnya ke atas batu tempat Gideon meletakkan persembahannya. Dan muncul api membakar habis persembahan Gideon. Kemudian
Tuhan menyuruh Gideon untuk merobohkan mezbah Baal milik keluarga Gideon dan menggunakan batu-batu itu untuk membangun mezbah bagi Tuhan Allah dan mempersembahkan korban bakaran di sana. Orang-orang terkejut dan tidak senang melihat mezbah Baal mereka dihancurkan. Tetapi ayah Gideon berhasil membela anaknya. Tuhan menyuruh Gideon untuk mengajak suku-suku Israel yang lain untuk bersama-sama melawan bangsa Midian. Tetapi lagi-lagi Gideon masih merasa ragu-ragu dan khawatir dalam hatinya. Sebab bangsa Midian adalah orang-orang yang kejam dan jumlah mereka sangat banyak. Maka Gideon meminta tanda dari Tuhan bahwa Tuhan benar-benar akan menyertai dia. Gideon membentangkan bulu domba yang sudah digunting dan meletakkannya di tempat terbuka. Ia berkata, "Tuhan, jika Engkau mau menyelamatkan bangsa Israel melalui aku, berilah aku tanda dengan membuat bulu domba ini menjadi basah, tetapi tanah di bawahnya dan di sekelilingnya tetap kering." Maka Tuhan melakukan itu. Keesokan harinya, Gideon mendapati guntingan bulu domba itu basah karena embun. Padahal seluruh tanah di situ kering. Menurut kalian, apakah sekarang Gideon sudah percaya bahwa Tuhan Allah benar-benar akan menyertai dia berperang melawan orang Midian? Ternyata Gideon masih belum yakin. Gideon kembali berdoa kepada Tuhan. Ia membentangkan guntingan bulu domba seperti sebelumnya. Tetapi sekarang ia meminta agar Tuhan membuat bulu domba itu tetap kering, sedangkan tanah di sekelilingnya basah. Apakah Tuhan mau menjawab doa Gideon? Ternyata Tuhan mau. Tuhan tahu bahwa hati Gideon masih dipenuhi dengan keraguan dan kecemasan. Malam itu Tuhan menurunkan embun sehingga keesokan harinya tanah di situ basah. Tetapi guntingan bulu domba itu tetap kering. Luar biasa bukan? Kemudian Gideon membawa 30.000 orang Israel yang akan berperang bersama dengan dia untuk mendekat ke tempat perkemahan orang-orang Midian. 30.000 orang. Anak-anak, menurut kalian jumlah itu cukup besar atau malah kurang untuk bisa mengalahkan orang Midian yang banyak sekali jumlahnya itu? Biasanya orang lebih suka membawa sebanyak mungkin pasukan untuk pergi berperang supaya mereka bisa menang dengan mudah. Tapi aneh anak-anak, Tuhan memberitahu Gideon bahwa ia terlalu banyak membawa orang untuk pergi berperang. Ternyata Tuhan tidak ingin bangsa Israel merasa diri mereka hebat, merasa diri mereka sombong ketika berhasil mengalahkan orang Midian. Ya, Tuhan ingin orang Israel itu tahu bahwa Tuhan yang menyertai mereka dan mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan. Maka Gideon menyuruh orang-orang Israel yang merasa takut dan gentar berperang untuk pulang. Dan lebih dari 20.000 orang pun pulang. Mereka tidak jadi berperang. Sekarang pasukan Gideon tinggal 10.000 orang. Masih lumayan banyak ya. Tapi ternyata Tuhan berkata kepada Gideon bahwa 10.000 itu masih terlalu banyak. Tuhan memerintahkan Gideon untuk membawa pasukannya pergi ke sungai dan minum air di sana. Dan Tuhan menyuruh Gideon untuk mengamati orang-orang Israel itu. Setiap orang yang minum dengan cara menjilat dan menghirup air langsung dari sungai tidak boleh ikut berperang. Nah, maka Gideon melakukan apa yang Tuhan suruh.
Dan ternyata ada banyak dari mereka yang minum dengan cara seperti itu. Setelah orang-orang itu disuruh pulang, pasukan Gideon sekarang tinggal 300 orang. Ya, menurut kalian apa yang dirasakan Gideon pada waktu itu? Dengan 10.000 pasukan saja Gideon masih khawatir harus berperang melawan bangsa Midian yang kejam dan banyak jumlahnya. Sekarang ia harus menghadapi mereka hanya dengan 300 orang. Ya ampun. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan ingin Gideon dan bangsa Israel percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Malam itu Tuhan menyuruh Gideon dan pasukannya yang 300 orang itu untuk bersiap-siap menyerbu perkemahan orang Midian. Tuhan tahu bahwa Gideon masih ragu-ragu, khawatir, dan ketakutan. Maka Tuhan menyuruh Gideon untuk menyelinap diam-diam ke perkemahan itu untuk mendengarkan orang-orang Midian mengobrol. Ketika Gideon mendengarkan obrolan mereka, Gideon terkejut karena ada seorang Midian yang sedang menceritakan mimpinya. Ia berkata bahwa dalam mimpinya ada sekeping roti yang masuk ke perkemahan mereka dan menghancurkan semua kemah yang ada di sana. Temannya berkomentar bahwa roti dalam mimpi orang itu pasti adalah Gideon yang akan mengalahkan mereka semua dan menghancurkan kemah mereka. Maka Gideon tahu bahwa Tuhan benar-benar akan menolongnya mengalahkan bangsa Midian. Hati Gideon yang tadinya ragu-ragu dan khawatir sekarang menjadi percaya, yakin, ya, mantap betul bahwa Tuhan menyertai dia. Kemudian Gideon membagi pasukannya menjadi 3 dan bersiap membagikan senjata kepada mereka. Kira-kira senjata apa yang akan dibagikan Gideon kepada mereka? Apakah senapan? Granat? Meriam? Atau pedang? Ternyata salah semua. Gideon membagikan sebuah sangkakala, yaitu sejenis trompet yang terbuat dari cangkang kerang. Dan Gideon juga memberi mereka sebuah buyung. Apa itu buyung? Yaitu tempat air yang terbuat dari tanah liat. Buyung itu bukan diisi air, tetapi dengan sebuah obor. Kalau kalian jadi anggota pasukan elit Gideon, apakah kalian akan senang mendapat senjata seperti itu? Orang-orang Israel yang berperang bersama Gideon mungkin juga heran ketika mereka menerima senjata dari Gideon. Tetapi mereka menurut kepada Gideon dan menurut kepada Tuhan Allah yang mengutus Gideon. Gideon memberitahu mereka supaya mengikuti apa yang Gideon lakukan. Jika Gideon meniup sangkakalanya, mereka juga harus meniup sangkakala mereka. Jika Gideon memecahkan buyungnya, mereka juga harus melakukan yang sama. Maka pada tengah malam itu, Gideon dan 300 orang pasukannya meniup sangkakala bersama-sama dan mengagetkan orang-orang Midian. Kemudian mereka memecahkan buyung masing-masing sambil memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan dan berseru, "Pedang
pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Perkemahan orang Midian itu menjadi kacau balau. Orang-orang Midian itu bangun, panik, dan saling berperang sendiri dengan teman-temannya. Selama bunyi sangkakala terdengar, mereka saling serang, ketakutan, dan berteriak-teriak melarikan diri. Dan orang-orang Israel mengejar bangsa Midian dan mengalahkan mereka semua. Anak-anak, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, jauh lebih hebat daripada siapapun atau apapun. Tidak masalah bagi Tuhan apakah Gideon itu masih muda, ataukah dia takut, dia khawatir. Tuhan tetap menyertai dia. Gideon dan pasukannya yang sedikit itu bisa menang melawan orang-orang Midian yang banyak jumlahnya karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan mereka sendiri. Seperti Gideon ya anak-anak, kadang kita itu merasa takut, kita merasa khawatir ya ketika kita menghadapi sebuah masalah yang besar, sebuah tantangan. Mungkin saja kita berpikir kita tidak punya harapan, tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan Tuhan sangat sabar dalam menolong kita untuk menghadapi rasa takut kita dan belajar percaya kepada Tuhan seperti Gideon. Ingat anak-anak, segala keberhasilan kita adalah karena pemberian Tuhan, bukan karena hebat atau kuat kita sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau ada hal-hal yang kita khawatirkan? Kalian bisa menceritakan kekhawatiran kalian kepada orang tua, kepada guru, atau kepada losok-losok di sekolah minggu. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja orang-orang di sekeliling kita untuk menolong kita. Tetapi yang sangat penting untuk dilakukan, kalian perlu membawa kekhawatiran kalian di dalam doa. Ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu sulit bagi Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan sebuah ayat. Yuk, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 31b. Kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat 31b. Bunyinya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita ulangi sekali lagi ya. Roma pasal 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama berdoa. Jangan terbalik lagi ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan sudah ajarkan kami untuk kami tidak takut, kami tidak khawatir ketika kami menghadapi masalah. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati hari-hari kami selanjutnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is
changed, I'm forgiven and new. If people need proof, may they see it in me. Let's look the world in the eye. Let's look them in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.